Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib dan jamaah ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Di maghrib ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan juga kita bersyukur Allah berikan kelonggaran waktu, kemudahan, kesempatan untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga ilmu yang kita kaji, kita pelajari di sore hari ini, maghrib menjelang isya ini menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang menafkahkan harta kepada yang halal, ya. Jadi di akhirat kelak kita ditanya tentang 4 hal, ya. Jadi yang pertama itu adalah tentang usia kita. Usia kita itu berapa dan kita gunakan untuk apa? Itu yang pertama ditanya besok kata Rasulullah. Yang kedua adalah fisik, ya, jasad kita ini, ya, ada mata, ada telinga, ada lisan, ada tangan, ada kaki, semua ini, ya, ini ditanya. Dulu kuciptakan di dunia sempurna apa enggak? Ada apa enggak? Ada mata, bisa melihat, bisa. Ada telinga, ada, bisa mendengar, bisa. Lisan ada, bisa bicara, bisa. Semuanya ditanya. Terus setelah itu pertanyaan terakhirnya, lalu kau gunakan untuk apa? Nah, ini berat nih, banyak pertanyaannya, ya. Mata digunakan untuk melihat apa, telinga digunakan untuk mendengar apa, lisan digunakan untuk mengucapkan apa, tangan, kaki, semuanya nanti akan ditanya. Ini yang kedua. Yang ketiga yang ditanya adalah ilmu, ya, tentang ilmu. Ilmu yang kau dapatkan kata Allah itu diamalkan apa tidak. Jadi bukan berarti orang yang sudah belajar ilmu dapat ilmu aman. Belum aman Bapak Ibu. Dapat ilmu harus diamalkan. Apalagi yang ngajarin. Nah, lebih berat lagi pertanyaannya, ya. Jadi yang belajar saja dapat ilmu dituntut mengamalkannya, apalagi yang mengajarkannya, yang menyampaikannya, lebih berat lagi. Nah, terus yang keempat apa yang ditanya? Yaitu tentang harta. Harta ini ditanya, ya, min aina tasabahu, ya, dari mana mendapatkannya, wa fina anfaqahu. Jadi dapatnya dari mana, terus kemudian digunakan untuk apa? 2 pertanyaannya. Ada yang didapatkan dengan halal tapi menggunakannya tidak halal, ya. Ada juga yang mendapatkan tidak halal malah digunakan untuk halal. Menang judi bangun masjid. Menang judi online terus bangun masjid untuk sedekah itu, ya. Nah, yang lebih parah lagi adalah sudah dapatkan dengan cara yang haram digunakan untuk yang haram. Nauzubillah min dzalik. Ini berat, ini tanggung jawabannya. Maka pilihannya adalah hanya satu, didapatkan dengan cara yang halal digunakan kepada yang halal. Nah, sekarang yang kita bahas ini, yang terakhir ini, digunakan untuk yang halal. Nah, gitu. Jadi harta yang sudah kita dapatkan dengan cara yang halal itu harus digunakan kepada yang halal.
Nah, Bapak Ibu, harta yang kita gunakan untuk yang halal itu pun tidak ada jaminan keamanannya dari dosa. Ini sudah halal ini, misalnya dipakai untuk apa? Untuk rumah, beli pakaian, kendaraan, makanan. Lah ini kan semuanya halal ini Bapak Ibu. Untuk hibah, untuk sedekah dan lain-lain. Lah ini kan semuanya halal, Bapak Anas. Ya, bukan dipakai untuk judi, bukan dipakai untuk minum-minuman, bukan dipakai untuk bayar perampok dan seterusnya. Ya, ini semuanya digunakan pada yang halal. Ini pun belum tentu halal. Ya. Jadi digunakan untuk yang halal pun belum tentu halal. Ya. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin dia membagi orang dalam menggunakan harta dengan cara yang halal itu terbagi pada 4 kategori. Ya. Kategori yang pertama adalah orang yang menafkahkan harta untuk perkara yang mubah, yang halal itu, tapi tujuannya nggak halal. Ya, dia beli kendaraan halal, ya kan? Beli pakaian halal, beli makan, beli minum, semuanya halal. Tapi tidak berarti lalu kemudian aman, enggak. Dilihat lagi tujuannya untuk apa. Ya. Tujuannya untuk apa? Kalau dia membeli sesuatu itu dengan tujuan untuk bermegah-megahan, ya, untuk menumpuk kekayaan, ya, jadi kolektor gitu, dan dengan tujuan memamerkan pada orang lain biar orang tahu kalau dia itu kaya, misalnya begitu, ya, ada riya, ada ujubnya di situ, maka ini jelas perbuatan mungkar dan dosa. Di akhirat kelak para pelakunya akan ditahan lama, kata Imam Ghazali, untuk ditanyai oleh Allah tentang perbuatannya itu dan akan dipermalukan di depan makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, jadi harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal digunakan untuk yang halal ini pun belum aman. Belum aman. Allah lihat lagi. Oke deh, kalau kamu sudah mendapatkan dengan cara yang halal, kau gunakan untuk yang halal, bahkan untuk sedekah malah. Bahkan untuk sedekah, untuk infak, untuk hibah, ya, wakaf. Ini kan kesannya ini kan luar biasa ini, ibadah ya, untuk ibadah. Tapi ini belum jaminan itu halal. Perbuatannya itu karena apa? Dilihat motivasinya. Ya, harta digunakan sedekah tapi riya. Apa dapat? Enggak. Malah pahalanya hilang, habis semuanya. Padahal itu adalah perbuatan baik. Ya, itu perbuatan baik. Ya, dan perbuatan riya itu adalah perbuatan yang mengandung dosa. Apalagi ujub. Ya, bermegah-megahan, menumpuk kekayaan biar orang menganggap bahwa ini adalah orang kaya. Beli baju halal bajunya, ya, tapi dia membeli yang mahal dengan tujuan apa? Agar terkesan dia adalah orang kaya, misalnya begitu. Pamer ya. Nah, ini menjadi perbuatan yang mungkar dan perbuatan dosa. Nah, jadi tidak hanya kehalalan di dalam menggunakan sesuatu yang halal itu hanya dilihat secara zatnya. Ya, zatnya itu apa? Baju, zatnya itu kan halal. Beda dengan babi. Kalau babi zatnya haram, ya kan? Minum-minuman khamar, zatnya haram. Ini yang halal. Ya, makanan yang halal yang dibeli. Baju halal, rumah halal, kendaraan halal. Jadi kehalalan itu tidak hanya terletak kepada zatnya, tapi juga terletak pada motivasinya kita membeli itu, menggunakan itu untuk apa. Nah, jadi sama halnya dengan mendapatkan harta yang halal. Air ini halal zatnya, tapi bisa saja haram karena cara mendapatkannya.
yaitu dengan cara mencuri. Maka yang zat ini halal dia menjadi haram karena cara mendapatkannya haram gitu. Baju ini halal, tetapi kalau didapatkan dengan cara merampok maka dia menjadi haram. Jadi cara mendapatkan itu ada yang halal zatnya, juga halal cara mendapatkannya. Demikian juga dalam menggunakannya. Ya, dalam menggunakannya digunakan pada mendapatkan sesuatu yang halal zatnya, yaitu beli air halal zatnya, beli baju halal zatnya, beli makanan yang halal zatnya. Tetapi dilihat lagi motivasinya untuk apa gitu. Motivasinya untuk apa? Kalau motivasinya untuk ujub, untuk riya, menyombongkan diri, maka perbuatan itu menjadi haram. Jadi membeli baju itu menjadi haram, membeli makanan itu menjadi haram, membeli pakaian itu menjadi haram, membeli kendaraan itu menjadi haram. Karena apa? Digantungkan pada niatnya untuk memamerkan tadi. Nah, jadi kata Imam Ghazali, ada kategori yang pertama yang seperti ini. Nah, tentu kita berharap kita tidak termasuk golongan yang pertama ini. Ya, kita enggak termasuk golongan yang pertama. Karena berat ini pertanggungjawabannya. Ya. Sudahlah haram, terus kemudian ditanya lagi di sana itu, ya, motivasi kita yaitu bermegah-megahan. Itu Allah paling benci terhadap orang yang hidupnya bermegah-megahan. Surah Al-Hadid ayat 20. Ya, di sana Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatu summa yahiju fatarahu masfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Hanyalah sebuah perhiasan dan bermegah-megah antara kalian, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta, banyaknya anak. Itu semua seperti hujan yang tanaman-tanaman yang mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kalian lihat warnanya menguning, kemudian jadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras. Jadi orang-orang yang hidup di dunia ini bermegah-megahan, kata Allah, berbangga-banggaan, ya, membangga-banggakan anaknya, membangga-banggakan istrinya, bangga-banggain suaminya, bangga-banggain orang tuanya, bangga-banggain semuanya, bangga-banggain kendaraannya, bangga-banggain bajunya, bangga-banggain rumahnya, bangga-banggain segalanya, ya. Maka ya itu semua, kata Allah, itu seperti ya orang yang memiliki tanaman itu dicurai hujan yang deras kemudian menjadi subur, ya, tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba menguning. Jadi subur hanya beberapa waktu saja, tiba-tiba menguning, ya, nggak sampai panen tiba-tiba menguning. Dia cuma bahagia cuma sebentar saja, bahagia, wah ini kebunku subur, wah, berharap dia mendapatkan panen. Nggak lama kemudian langsung menguning, kering, ya, dan tidak mendapatkan apa-apa karena hancur. Seperti itulah dunia itu, ya. Orang yang bermegah-megahan dia merasa nyaman, nggak lama kenyamanan hidup itu, ya. Artinya memiliki kenikmatan di dunia itu nggak lama, baru saja menikmati selesai sudah hidup ini, ya. Jadi nggak lama menikmati hidup itu. Seperti orang yang membangga-banggakan kebunnya tapi tidak panen, hanya sekejap kuning.
Artinya orang-orang yang memiliki dunia ini yang begitu banyak dan dia membangga-banggakan, sesungguhnya dia tidaklah pernah mendapatkan kenikmatan dunia itu. Ya, tiba-tiba kemudian nikmat itu hilang atau dia yang hilang. Artinya sudah tidak lagi bisa menikmati. Jadi begitu sekejap ya nikmat dunia itu, hanya sangat-sangat sekejap. Padahal besok di akhirat malah mendapatkan azab yang sangat keras. Nah ini hati-hati ya, kita jangan terperangkap dengan rayuan-rayuan syaitan untuk bermegah-megahan, ujub, berbangga-banggaan. Itu semua adalah kenikmatan yang sangat-sangat sebentar di dunia ini. Ya. Nah ini tipe yang pertama, ya, tipe yang pertama. Adapun tipe yang kedua, tipe yang kedua adalah orang-orang yang menafkahkan harta untuk perkara yang mubah. Jadi seperti kita contohkan tadi ya, beli baju, beli rumah, beli kendaraan, beli macam-macam. Pokoknya yang mubah-mubah, bukan yang haram. Ya, mubah, halal. Dan tujuannya tidak untuk membangga-banggakan diri, enggak. Tidak bertujuan untuk menyombongkan diri, tidak bertujuan untuk riya. Tetapi apa? Hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Pokoknya dia pengen ya beli gitu. Pengen beli gitu. Sudah punya kendaraan, ternyata ada kendaraan yang keluaran baru. Pengen yang lama dijual, beli baru. Baru 1 bulan keluar lagi model baru, jual lagi yang lama, beli lagi yang baru. Tapi dia tidak punya tujuan untuk membanggakan dan menyombongkan diri, tapi memenuhi keinginan hawa nafsunya. Ada warung makan baru, datang. Pokoknya ada yang baru, pengen beli. Baju, ya sudah banyak bajunya, lemarinya sudah penuh. Kemudian ada model baru, beli. Dia tidak untuk membangga-banggakan, tapi yo pengen gitu, pengen dengan baju. Wah bajunya bagus, beli gitu. Ya, jadi pengen gitu. Jadi hawa nafsunya diikuti, ya, bukan untuk bermegah-megahan. Bukan untuk ujub dan menyombongkan diri. Dia cuek dengan masyarakat. Dia nggak mau tahu masyarakat mau muji, mau tidak memuji, dia cuek. Dia membeli itu bukan karena minta respon dari masyarakat, tapi hanya memang keinginannya. Ya, semua keinginannya dia penuhi. Sehingga kehidupannya itu berlebihan. Ya. Makan berlebih-lebihan, berpakaian berlebih-lebihan, kendaraan berlebih-lebihan. Tidak cukup 1 sampai 5 kendaraan di rumahnya, pada orangnya cuma 2 di rumah itu. Ya, pokoknya berlebih-lebihan. Dia termasuk kategori israf. Betul-betul hidup itu dinikmatinya betul gitu. Ya, betul-betul dinikmati gitu. Pada golongan pertama tadi belum tentu menikmati, cuma pengen bangga-banggaan aja. Dia punya mobil mahal tapi nggak pernah dipakai. Yang penting kan bangga punya mobil gitu. Itu tipe pertama itu. Yang penting di rumahnya ada mobil gitu. Padahal nggak pernah dipakai, malah nggak pernah dinikmati itu. Nah kalau yang kedua ini justru orientasinya menikmati, ya, menikmati betul. Ya, pokoknya ada yang baru pengen beli. Ya. Nah yang begini ini. Ya, yang begini ini kata Imam Ghazali, ini juga perbuatan yang buruk dan akan membuatnya itu lama tertahan nanti. Di mana? Di yaumul hisab. Di yaumul hisab. Lama nanti pertanggungjawabannya kelak. Kenapa? Karena Allah mengatakan summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi semua kenikmatan yang kita dapatkan di dunia itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Setiap kenikmatan yang kita nikmati di dunia ini akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya berupa apa?
kau syukuri dalam bentuk apa? Jadi dalam sebuah hadis itu, ya, ada orang-orang yang ditanya itu, sebelum ditanya kau gunakan, kau syukur dalam bentuk apa, itu diingat dulu oleh Allah nikmat-nikmat itu. Kata Allah, bukankah dulu ya kamu kuberikan ini. Oh ya benar. Lalu kau syukuri dalam bentuk apa? Bukankah dulu kau menikmati hidup ya dengan kendaraan yang mewah? Lalu kau syukuri dalam bentuk apa? Jadi semua kenikmatan yang kita nikmati di dunia ini dituntut oleh Allah untuk kita balas. Setiap kenikmatan harus kita balas. Berarti berat Bapak Ibu, orang-orang yang mendapatkan banyak kenikmatan di dunia itu berat hisabnya di akhirat kelak. Kenapa? Dia dituntut untuk membalasnya. Kau balas dalam bentuk apa? Maka orang-orang yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia, di dunia ini nggak enak Pak. Orang yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia, di dunia ini tidak enak. Tapi di akhirat enak banget. Enak banget, nggak ada yang ditanya. Kamu bisa melihat? Nggak bisa. Dulu di dunia bisa mendengar? Nggak bisa. Lalu mau ditanya apa coba? Dulu bisa ngomong? Nggak bisa. Jadi orang tuli, buta, bisu, nah itu di akhirat kelak itu lewat aja itu Bapak Ibu. Nggak ada diminta pertanggungjawaban. Ya, kamu di dunia punya motor? Nggak punya. Kamu punya ini? Nggak punya. Yang nggak punya itu tidak diminta pertanggungjawabannya. Tapi semakin banyak kita menikmati sesuatu, semakin lama tertahannya. Karena satu persatu disebutkan oleh Allah dan ditanya, kau balas dalam bentuk apa? Nah Bapak Ibu pengen harta banyak apa tidak? Tetap aja pengen. Tetap pengen ya. Ya harus pengen, tetapi nanti, nah kita lihat nanti ya tipe-tipenya. Ini kan baru dua ini. Ini kan baru tipe yang kedua ini ya. Yang kedua. Kalau kita masuk tipe baru masuk 1 dan 2 lah, ini menyesal jadi orang kaya di dunia nanti. Ya. Karena memang semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nah. Ada orang bertanya, ya, jika ditanyakan kata Imam Ghazali, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan bagi kita hal-hal yang dibolehkan, ya mubah kayak baju tadi, kendaraan, rumah, sandal, apapun lah yang mubah begitu, ya. Terus kenapa dicela, dicemooh di akhirat? Uang itu kan halal. Uangnya uang kita halal, kita dapatkan, kita gunakan untuk yang halal, hanya untuk memuaskan diri sendiri. Kenapa kok dicemooh? Kenapa kok disiksa, dicela di akhirat kelak? Nah, lalu kata Imam Ghazali, kalau ada orang bertanya begitu, ketahuilah katanya, bahwa celaan dan cemoohan itu lantaran pelakunya meninggalkan adab. Jadi meninggalkan adab. Jadi orang-orang yang hidup berlebih-lebihan di dunia ini, ya diikutin semua keinginannya, itu termasuk orang yang su'ul adab. Orang yang su'ul adab di hadapan Allah. Nah beliau kemudian mengilustrasikan atau menganalogikan seperti halnya orang yang dipersilahkan duduk di hadapan meja makan seorang raja, lalu ia meninggalkan adab kesopanan yang lazim atasnya, maka ia akan dicela dan dipersalahkan karena tindakannya itu, meskipun makanan itu sendiri boleh dimakannya. Contohnya begini Bapak Ibu, kita datang ke rumah orang, dihidangkan makan kan banyak Pak, macam-macam tuh, dihidangi A, B, C, D, E, kayak lebaran lah. Lebaran di situ kan ada satu tuples apa, tuples kedua isinya apa. Itu halal nggak kita makannya? Halal. Kalau semuanya kita habisin,
Gimana? Semua yang disuguhi itu, ada brownies dalam satu piring dihabisin semua. Halal nggak? Halal memang sudah disuguhi kok. Monggo, kan gitu kan? Monggo. Monggo dipun lahapi. Berarti kan kita ngabisin halal nggak? Halal. Lah kalau panjenengan jadi tuan rumahnya, ada tamu yang begitu dihabisin semuanya, semua jenengan keluarga dihabisin semuanya, rasanya tuan rumah gimana? Rasanya gimana? Ini orang kok nggak sopan, rakus, wah macam-macam kan gitu kan? Ya, nggak sopan bener, masa semuanya dihabisin, dikantongin lagi, dibawa pulang lagi gitu. Nah ini kan sebetulnya halal, tapi ini kan termasuk persoalan adab. Artinya di hadapan Allah juga begitu, semua rezeki yang Allah berikan meskipun halal untuk kita konsumsi, tapi kita dalam mengkonsumsinya, dalam menggunakannya harus ada adabnya di hadapan Allah. Yo jangan dihabisin semua rezeki yang Allah berikan, jangan dihabisin semua. Tapi yo mbok yo berbagi dengan orang lain. Ya sama tadi, dihidangkan makanan banyak, ya jangan dihabisin semua, mbok ya berbagilah, mungkin setelah ini ada tamu lain yang akan datang. Masa dihabisin semua? Apalagi misalnya nih, kita ada orang tiga datang bertamu, disuguhi itu makanan, kita habisin semua sampai yang duanya nggak kebagian. Kira-kira halal nggak makanan kita makan ini? Halal kan? Halal. Tapi kita itu kata orang tua rumah ini orang nggak sopan, nggak mau berbagi dengan yang lain. Padahal pun membagikan ini kan biar semuanya dapat. Kata tua rumah kan begitu. Yo jangan dihabisin sendiri, yo dibagi dengan yang lain. Tapi dihabisin, yo halal, cuman su'ul adab. Halal tapi dianggap nggak beradab. Lah kalau rezeki Allah berikan kepada kita habisin hanya untuk kita semua, kita nggak berbagi dengan tetangga, nggak berbagi dengan saudara, nggak berbagi dengan yang lain, ya kondisinya kayak gitu tadi itu. Nggak mau berbagi, itu betul-betul su'ul adab. Karena Allah memberikan rezeki kepada kita itu, Allah ingin kita berbagi. Meskipun itu halal bagi kita, tapi Allah ingin kita berbagi. Itu yang Allah inginkan. Lah ketika rezeki Allah berikan pada kita habiskan hanya untuk kita semua, maka itu namanya su'ul adab. Namanya su'ul adab. Apalagi yang Allah minta itu sesuatu yang wajib, betul-betul berbagi wajib. Zakat enggak kita berikan, malah berdosa. Kalau tuan rumah tadi sudah mengatakan ini untuk jenengan, ini untuk temannya jenengan, sudah dibagi nih. Tiba-tiba yang orang itu dimakan, itu berdosa, berarti mengambil milik orang lain, ya. Atau gini, kita datang di situ, ya, terus kemudian yang pemilik rumah bilang, adikmu mana aku nggak ikut? Oh di rumah, titip ya, nanti tolong pulang bawain titip buat adikmu. Terus dalam perjalanan dimakan, boleh nggak? Jadi haram kan? Nah begitulah Allah itu mengatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang kaya itu Allah titipkan haknya orang miskin, baik dia meminta maupun tidak meminta. Berarti Allah nitip. Lah kalau Allah nitip enggak kita bagikan, berarti sama dengan orang tadi nitip makanan untuk adiknya enggak dikasih, namanya nyuri, memakan haknya orang lain karena sudah dititipin. Maka orang-orang yang memiliki harta mencapai nisab, haul, berarti di situ ada titipan Allah terhadap orang fakir
miskin yang berhak menerima zakat. Itu titipan kalau sudah mencapai haul dan nisab. Jadi tidak hanya monggo enggak itu, tapi titip ya. Nah, ada tambahan itu di samping monggo, ini titip ya buat adikmu. Itu orang kalau kaya hartanya mencapai nisab haul, kata Allah, monggo dinikmati rezekiku, tapi titip ya 2,5%-nya untuk fakir miskin. Maka jangan dihabisin semua lah. Kalau dihabisin semua, kita sudah su'ul adab, terus memakan haknya orang lain. Tapi kalau tidak ada titipan, nggak ada titipan, cuma monggo, dihabisin semua, berarti itu su'ul adab. Jadi kalau kita punya rezeki tidak mencapai nisab, kok dinikmati sendiri semuanya, itu ya nggak berdosa, tapi su'ul adab. Su'ul adab. Dan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban ya oleh Allah. Kamu kemarin rezekiku dan dihabisin semua toh? Ayo, terus balasan buatku apa? Gitu. Kau balas dalam bentuk apa? Gitu. Jadi berat juga Bapak Ibu. Jadi intinya adalah Allah telah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, maka manusia wajib untuk membuat Allah senang, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan. Maka ia patut dicela apabila lebih mementingkan kesenangan nafsunya serta meninggalkan ibadah tanpa alasan. Negeri ini sendiri diciptakan bagi manusia agar manusia mengabdi dan beribadah kepadanya, bukan untuk tempat menikmati dunia semata dan bersenang-senang di dalamnya. Karena itulah ia berhak mendapatkan celah dan cemoohan dari Tuhannya. Ini kata Imam Ghazali. Nah, ketahuilah bahwa di hari pengadilan itu seorang hamba akan ditanyai tentang bagaimana ia mencari rezeki di dunia, digunakan untuk apa saja dan apa tujuannya. Di hari kebangkitan seorang hamba Allah akan tertahan masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di dunia. Dan hal itu terjadi di padang mahsyar di tengah rasa takut yang mencekam, dalam keadaan telanjang dan kehausan. Dan cukuplah hal itu sebagai barometer bagi kita dalam melangkah. Nah, ini golongan yang kedua, ge. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga nih. Insya Allah panjenengan nomor 1, 2 selamat, ge. Insya Allah. Selagi mau berbagi berarti selamat. Ya. Sekarang kelompok 3. Yaitu orang-orang yang menafkahkan harta kepada yang mubah di dunia hanya seperlunya saja untuk memenuhi kebutuhan duniawinya dan kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya dan tidak berlebih-lebihan. Nah, ini orang yang baik ini, yang bagus, yaitu dalam menafkahkan hartanya tidak berlebih-lebihan tapi juga enggak terlalu minimalis. Ini salah satu ciri khas seorang ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu seorang ibadur rahman itu adalah orang-orang yang apabila berinfak atau menafkahkan atau menggunakan rezeki yang Allah berikan kepadanya itu tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir. Ya, infak mereka atau menafkahkan harta mereka itu pertengahan antara keduanya. Jadi enggak terlalu berlebih-lebihan juga tidak terlalu minimalis. Nah, ini ideal ya, ideal di dalam menggunakan harta. Nah, kalau ini sudah bagus ya. Cuman kalau sampai batas ini tidak termotivasi untuk mencari harta yang banyak, Pak. Kalau hanya tujuan hidup ini ya tidak terlalu berlebih-lebihan juga tidak terlalu pelit, berarti hidup sederhana. Kalau hanya sebatas ini tujuan hidupnya, biasanya orang ini nggak termotivasi untuk menjadi orang kaya. Yang penting hidup itu bisa makan, bisa ibadah, selesai. Ini bagus, tapi dia nggak mikirin orang lain. Dia hanya mikirin dirinya
sendiri, yang penting aku selamat, kan gitu kan. Maka dia nggak banyak mencari harta. Untuk apa harta yang banyak? Kita hidup nggak boleh berlebihan. Yang penting kita bisa makan, bisa ibadah. Ini kekurangan kelompok 3 ini. Kalau orientasinya hanya untuk menyelamatkan dirinya dari sifat berlebihan. Tapi ya sudah lumayan bagus dibandingkan kelompok yang 1 dan 2. Nah, maka yang terbaik itu apa? Yang terbaik itu kelompok yang keempat. Nah, ini yang sebaiknya kita menjadi golongan yang keempat, yaitu menafkahkan harta kepada yang halal untuk kepentingan ibadah dan untuk berbagi dengan orang lain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah semata. Cara ini tentu sangat baik dan amat dihargai oleh Allah. Maka pelakunya tidak akan dihisab dan disiksa atas perbuatannya itu, bahkan ia mendapatkan pahala perlakuan yang baik serta pujian dari Allah. Jadi dia punya harta banyak, dia orang kaya, tetapi bukan digunakan untuk membangga-banggakan diri, bukan digunakan untuk kepuasan hidup di dunia, tapi dia memiliki harta yang banyak itu tujuannya adalah agar dia bisa berbagi. Jadi tujuan hidup orang ini adalah ingin berbagi. Kira-kira kalau orang itu nggak punya harta, apa bisa berbagi? Ya bisa, tapi kan berbaginya sangat terbatas gitu. Ini bedanya kelompok yang keempat dengan kelompok yang ketiga. Kelompok yang 3 tadi yang penting dirinya selamat, hanya mikirin dirinya. Tapi kelompok 4 ini dia mikirin orang lain. Maka kelompok 4 ini semangat kerjanya luar biasa. Aku harus menjadi orang kaya, aku harus punya uang banyak. Untuk apa? Agar bisa membantu orang yang lemah. Biar bisa ya mempermudah urusan orang yang sedang mengalami kesulitan, agar bisa membuat orang yang sedih menjadi bahagia, agar bisa membuat orang yang menangis menjadi tertawa, kan gitu. Nah, inilah hidup yang paling mulia itu yang seperti ini, ya. Karena orientasinya adalah bagaimana hidupnya memberikan manfaat. Maka dalam konteks ini Bapak Ibu, orang Islam itu harus kaya. Ya, orang Islam harus kaya. Kalau nggak kaya nggak bisa bantu orang. Ya, orang Islam harus menjadi pejabat. Nah, kalau nggak jadi pejabat, bagaimana bisa memberikan kemudahan dalam ngurusin orang lain. Jadi umat Islam itu ya harus memiliki segala-galanya untuk apa? Untuk bisa berbagi. Untuk bisa berbagi. Nah, dalam konteks ini sangat relevan. Ya, sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Lail ayat 5-7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya balasan yang terbaik yaitu surga, maka akan melapangkan baginya jalan kemudahan, yaitu jalan menuju kebahagiaan. Surah Al-Lail di ayat 17 hingga 21 Allah mengatakan wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Dan akan dijauhkan darinya neraka, yaitu orang yang paling bertakwa. Siapa? Yaitu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan sungguh kelak dia akan mendapatkan kepuasan dalam menerima balasan amal itu. Jadi ini memang orang-orang hidupnya berorientasi berbagi. Jadi dia berbagi kepada orang bukan dalam rangka membalas kebaikan orang. Karena banyak juga dalam hidup ini orang itu berbagi kepada seseorang. Kenapa? Karena orang itu pernah memberikan kebaikan kepadanya. Jadi dia hanya mau berbagi kepada orang yang sudah pernah memberikan kebaikan. Jadi dia berbagi itu dalam rangka membalas kebaikan. Ya. Nah,
Orang yang ideal itu bukan orang berbuat baik pada seseorang karena ada rangka membalas kebaikan orang itu. Tetapi seseorang berbuat baik pada orang lain harus dilandaskan karena mencari ridho Allah. Tidak dikaitkan dalam rangka membalas itu. Jadi kebaikan kita bukan merespon, bukan ketaatan kita, kebaikan kita disebabkan oleh orang lain. Jadi kalau kita berbagi karena orang itu sudah berbuat baik pada kita, berarti kebaikan kita itu adalah karena disebabkan ada orang ya yang telah memberikan sesuatu pada kita sehingga kita menjadi orang baik. Sementara kepada orang yang tidak pernah memberikan kebaikan pada kita, kita nggak pernah memberikan kebaikan kepadanya. Misalnya contohnya begini, ini kita punya dua tetangga. Tetangga yang satu ini senang banget dia berbagi dengan kita, ketemu senyum disapa gitu. Kalau dia punya rezeki berbagi. Terus yang satu ini blas nggak pernah ngasih apa-apa. Blas nggak pernah ngasih apa-apa, nggak pernah senyum, nggak pernah negur kita. Padahal ya tetangga. Kira-kira di antara dua ini mana yang lebih baik kita sedekahi? Yang tadi suka berbagi kepada kita atau kepada orang yang tadi nggak pernah berbagi, mana yang lebih baik? Ya, yang terbaik adalah yang kedua. Karena sebaik-baik sedekah adalah pada orang yang membencimu. Karena motivasinya murni itu karena Allah. Kita tidak membalas kebaikan siapapun, tapi pokoknya aku berbagi kepada orang. Mau orang itu balas kebaikan atau tidak, mau orang itu benci atau tidak, tugasku hanya memberikan kebaikan. Ini ikhlasnya 100%. Nah, inilah yang dimaksud oleh ayat ini, ya. Dan tidak ada seorang pun, katanya, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu kenikmatan kepadanya yang harus dibalas. Jadi dia berbagi itu bukan karena ada seseorang yang sudah memberikan kenikmatan kepadanya, yang nikmat itu harus dia balas. Bukan karena itu, tetapi karena mencari ridhonya Tuhan yang maha tinggi. Itulah tujuannya, ya. Sehingga dia berbagi kepada orang itu nggak peduli apakah orang itu baik kepadanya atau tidak. Inilah orang yang akan diselamatkan nanti dari siksaan api neraka. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, terakhir, ya, berbagi ini Allah sampaikan dalam surah Al-Munafikun ayat 10, ya, infakkan, sedekahkan sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Karena di saat kematian itu datang kepadanya, dia lalu berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah. Akan kugunakan itu untuk bersedekah dan aku akan termasuk orang yang soleh. Jadi yang kita minta hanya sedekah ketika sakaratul maut nanti. Kenapa? Karena Allah memperlihatkan balasan-balasan dari sedekah kita itu. Ternyata benar, waman ahyaha faka'annama ahyana sajami'a. Kata Allah, siapa yang memberi bantuan kehidupan pada satu orang saja, maka seolah-olah dia sudah membantu kehidupan kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Setelah diperlihatkan baru percaya, dan di saat itulah kita katakan, ya Allah, kalau kau tahu begini, tolong kematianku ditunda sekejap saja, aku ingin sedekah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita menjadi golongan yang keempat, yaitu harta yang Allah berikan kepada kita, ya, itu kita gunakan tidak hanya untuk kebutuhan kita, tapi juga untuk berbagi. Ya, kalau kelompok 1, 2, dan 3 tadi, nomor 1 bisa saja berbagi, tapi tujuannya bukan karena Allah, tapi ingin membangga-banggakan diri, ria, ujub, dan seterusnya. Ini adalah sia-sia semua. Kelompok yang kedua
tidak berbagi tapi memuaskan dirinya sendiri. Kelompok yang ketiga tidak bangga-banggaan, tidak memuaskan dirinya tapi nggak memperhatikan orang lain. Hanya fokus menyelamatkan diri. Nah, kelompok yang keempat inilah dia memperhatikan dirinya tapi juga memperhatikan orang lain. Semoga kita termasuk ya golongan yang keempat ini. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu ya, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkannya. Nggih, monggo. Kita mendapatkan misalkan itu berbagi orang ini. Mendapat uang jatuh. Iya. Jadi barang temuan itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah barang temuan yang ada pemiliknya. Berarti ini adalah namanya harta mahjur namanya, harta yang tidak boleh kita miliki karena ada pemiliknya. Terus yang kedua ada harta temuan itu yang tidak ada pemiliknya, namanya harta mubah. Ya, apa contohnya harta mubah itu? Yaitu harta karun. Ya, di kebun kita ini mau bangun apa, tiba-tiba ketemu mangkok. Wah, mangkok retak 1000. Ini gak ada pemiliknya. Yang begini boleh kita miliki, tapi kita terkena zakat 20%. Ya, itu boleh kita miliki karena tidak ada pemilik. Ini termasuk harta mubah. Harta mubah itu harta yang boleh kita miliki sepanjang itu kita kuasai. Gitu. Tapi kalau kita menemukan barang itu di jalan, pasti itu ada pemiliknya. Yaitu ada orang yang uangnya jatuh. Pasti ada pemiliknya. Maka ini nggak boleh kita miliki. Nggak boleh kita miliki. Ya. Kalau seandainya tidak ditemukan pemiliknya, maka harus kita gunakan untuk kepentingan umum. Tidak boleh kita miliki. Jadi nggak ada namanya rezeki nomplok, ketemu dompet di jalan itu nggak ada namanya rezeki nomplok. Makanya para ulama mengatakan, ya, kalau kamu menemukan harta yang di jalan itu ada harta yang jatuh di jalan, kamu tanyakan pada dirimu, kamu bisa amanah nggak? Kalau kamu bisa amanah, ambillah harta itu, selamatkan. Kena khawatir kalau harta itu ketemu orang yang tidak amanah, harta itu akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak amanah itu. Maka kamu ambil, lalu kemudian kamu umumkan. Kamu umumkan. Ya, di tempat-tempat keramaian. Nah, sekarang susah ngumuminya. Ya, kalau ngomongnya di media sosial lebih cepat kalau hari ini. Ya, yang merasa kehilangan harta antara kantor Bupati Sukoharjo dan Proliman, antara itu gitu kan, kehilangan. Tapi jangan disebut jumlahnya berapa. Ya, yang merasa kehilangan silakan menghubungi nomor ini. Ya, sampai beberapa hari, bulan nggak ada, nah maka gunakanlah itu untuk kepentingan umum. Jangan untuk diri sendiri, itu tidak boleh. Karena itu harta orang. Itu bedanya temuan yang di dalam tanah dengan temuan yang di atas permukaan. Kalau yang di dalam tanah namanya rikas, itu harta terpendam. Itu boleh kita miliki, tapi terkena zakat banyak, 20%. Nah, maka kalau kita tidak mampu untuk amanah, gak usah diambil. Gak usah diambil barang temuan itu. Ya, jangan kemudian rezeki nomplok. Nah, bukan. Itu justru itu berat pertanggungjawabannya nanti, karena itu milik orang lain. Kuat nggak kita untuk mencari pemiliknya? Kalau kita sulit mencari pemiliknya, maka tidak usah diambil. Tapi kalau kita yakin, saya akan berusaha mencari pemiliknya, mengumumkannya, karena kalau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, silakan itu diamankan. Begitu. Makanya kalau di pondok-pondok itu ada itu kotak barang-barang temuan itu, ditaruh situ semua itu. Monggo siapa yang merasa kehilangan, monggo diambil.
Kenapa tidak boleh kita mengambil barang temuan di atas bumi ya? Itu tidak boleh, karena itu ada pemiliknya. Insya Allah begitu. Sering ya nemu barang ya. Ya kalau cuma 5.000 tadi ya gampang lah. Kalau 5 juta. Ya. Iya boleh untuk nanti, tapi infak ya. Infak dipakai untuk kepentingan umum, tidak apa-apa ya, itu uang halal. Yang nggak boleh itu nyuri terus infak ke masjid, nah itu nggak boleh, nanti masjidnya menggunakan uang haram. Tapi kan uang temuan itu bukan uang haram, kan sudah kita umumkan gitu kan, tidak apa-apa dipakai untuk masjid. Yang jelas dana untuk masjid infak jangan diambil dari harta yang haram. Temuan itu nggak haram kok, nggak haram. Itu harta yang hukum statusnya mubah, tapi harus kita umumkan. Itulah ngumum ini yang susah pak. Ngumuminnya yang susah gitu kan. Lah jalan raya, jangan-jangan yang jatuh tuh orang yang mau ke Wonogiri gitu. Beda kalau zaman dahulu itu gampang, umumkan aja tuh tempat keramaian. Kenapa? Karena paling orangnya orang sekitar itu aja, nggak mungkin, bukan orang-orang yang jauh lah. Nah jalan raya ribet itu urusannya, mau diumumkan kemana? Karena orangnya udah sampai kemana? Gitu. Oke, insya Allah begitu. Oke, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.